Walaupun Indonesia nggak jadi downgrade jadi frontier market sama MSCI, asing tetap belum balik dan malah makin banyak yang keluar. Sampai kemarin IHSG sempat turun lagi dan rupiah menyentuh 17.500 terhadap USD. Ini semua sebenarnya gara-gara investor asing pada index rebalancing. Sini gue jelasin ke lo sesimpel-simpelnya. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Simpelnya indeks itu kayak keranjang yang isinya kumpulan saham dari suatu kategori pasar. Nah, salah satu yang paling terkenal itu MSCI Emerging Market Index. Isinya itu saham-saham negara berkembang. Jadi as of April 2026, di chart ini kita bisa lihat komposisi saham-saham Taiwan itu sekitar 26%, China 23%, India 12%. Indonesia itu nggak kelihatan di sini tapi bobotnya itu sekitar 0,7%. Dan bahkan buat Mei, MSCI baru bilang mereka turunin lagi ke 0,6%. Di awal tahun 2026, bobotnya itu sekitar 1,1 sampai 1,3%. Jadi udah turun setengah dan ini yang menjadi masalah. Jadi indeks ini itu menjadi acuan fund manager seperti BlackRock atau Schroders. Kompensasi fund manager ini tergantung dari performa mereka relatif ke indeks yang mereka acu. Jadi total dana global dari fund manager yang mengacu ke MSCI Emerging Market Index ini sekitar 31.000 triliun rupiah. Jadi walaupun Indonesia itu bobotnya kecil, secara absolut tuh sebenarnya gede banget jumlahnya. Jadi fund manager itu bisa ikutin persis bobot setiap negara di indeks atau memilih untuk overweight atau underweight suatu negara. Dan itu semua tergantung analisa mereka sendiri. Nah, jadi gimana perbobotan ini tuh ngefek ke saham Indonesia. Jadi kayak gue bilang tadi, bobot Indonesia di MSCI Emerging Market Index itu turun dari 1,3% ke 0,7%. Jadi mau nggak mau mereka harus menjual saham-saham Indonesia mereka sampai bobotnya itu 0,7% dari portfolio mereka. Paling nggak biar netral terhadap indeks. Mungkin lu pikir turun dari 1,3% ke 0,7% itu nggak banyak. Tapi kalau lu kaliin dengan 31.000 triliun rupiah, itu artinya sekitar 180 triliun rupiah keluar dari pasar saham Indonesia. Jadi ini yang benar-benar bikin IHSG tertekan dan rupiah juga ikut tertekan. Jadi walaupun fundamental perusahaan yang lo pegang itu bagus, kalau technical flows-nya nggak supportive kayak sekarang, maka itu nggak cukup buat nopang harga saham yang lo pegang. Kalau mau belajar finance dan ekonomi dari basic, jangan lupa follow gue.